Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 17 Februari 2021. Judul renungan, Amarah Memadamkan Kasih. Diambil dari Nats Kejadian 4 ayat 1-16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Siapa yang tidak kenal dengan game bernama Angry Birds? Ini adalah sebuah permainan yang dibuat oleh Rovio Mobile, sebuah perusahaan pengelola aplikasi game di smartphone dan tablet. Menurut beberapa sumber, aplikasi ini diunduh sebanyak 250 juta kali. Kenapa begitu banyak peminat? Apakah karena banyak orang sering marah? Kain sangat marah kepada Habel. Seharusnya Habel tidak pantas menerima amarah dari Kain. Apa kesalahan Habel? Bukankah masalahnya di persembahan Kain yang tidak diindahkan oleh Allah? Namun, saudara lebih tua ini sudah terlanjur iri hati melihat adiknya, sehingga iri hati menjadi sebuah kemarahan yang tersembunyi.
Alkitab mengatakan hatinya panas dan mukanya muram. Kemarahan dalam hatinya telah memadamkan kasih kepada adiknya, sehingga pada akhirnya ia membunuh adiknya sendiri. Kemarahan telah membutakan mata hatinya dan melumpuhkan kesadaran dirinya. Padahal Allah sudah memperingatkannya. Allah mengingatkannya soal kebaikan. Jika ia berbuat baik, maka mukanya akan berseri. Sebaliknya, jika mukanya muram, itu pertanda ada yang tidak beres. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Namun, Kain tetap tidak mengindahkan teguran Allah. Amarah bisa saja terjadi di tengah-tengah keluarga. Orang tua bisa marah kepada anaknya. Demikian sebaliknya. Bahkan, seringkali amarah terjadi di antara kehidupan bersaudara. Jika amarah semakin membara, maka kasih semakin padam. Amarah yang dipelihara akan membuat keluarga kehilangan damai sejahtera. Seberapa sering amarah terjadi dalam keluarga kita hari-hari ini? Jangan biarkan ini terus berlanjut. Pasti ada yang tidak beres. Kenali penyebabnya dan segera selesaikan. Amarah akan memadamkan kasih dalam keluarga. Kiranya Tuhan memampukan kita.